lagi sedih bawaannya nggak mau makan, nggak selera makan. Ini fitrah manusia. Makanya ketika kita gembira, Allah pun secara syariat menyuruh kita makan-makan. Kita nikah, apa disuruh Allah? Walimah, makan-makan. Anak kita lahir, apa disuruh Allah? Akikah, makan-makan lagi. Masa orang tua kita meninggal mau makan-makan juga? Walaupun kita larikan sodakoh namanya ini untuk mayat dan semacamnya, enggak. Fitrah itu adalah fitrah. Makan-makan itu untuk orang yang gembira, bukan untuk orang yang sedih. Untuk orang yang bersedih, tidak nafsu makan, tidak nafsu memasak. Maka datanglah agama yang benar. Ketika ada orang yang tiba musibah, kalian tetangga bawakan makanan untuk mereka. Jangan dia suruh masak untuk kita. Perintah Nabi ketika orang meninggal dunia, ada tetangga kita yang meninggal dunia, kita para tetangga yang membawakan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa shalawatullahil barrir rahim wa malaikatihil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Persoalan hukum kenduri ketika ada seseorang meninggal hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7, menurut mayoriti mazhab 4 para ulama itu hukumnya makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Artinya makruh yang tidak menimbulkan dosa. Dan ini sebenarnya bukan ijma' di kalangan ulama. Karena dari mazhab Maliki, Imam Malik mengatakan kalau kenduri memberi makan pada orang yang takziah ini telah menjadi adat, menjadi budaya, menjadi tradisi, maka hukumnya tidak makruh. Ini seperti dibentangkan di dalam kitab-kitab fikih Maliki. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i sendiri, hukum makruh ini bagi makan pada orang yang takziah ini makruh apabila makanan yang diberikan itu memang murni dari keluarga yang meninggal dunia. Kalau makanan yang diberikan ini bukan dari keluarga yang meninggal dunia, tetapi sumbangan atau bantuan dari tetangga, sahabat, dan umat Islam di sekitarnya, maka ini tidak makruh. Seperti dijelaskan oleh para ulama fuqaha, antara lain Syekh Abdul Karim Al-Mudarris Al-Baghdadi dalam kitabnya Jawahirul Fatawa. Kemudian terkait dengan tradisi kenduri 7 hari juga ada mazhab lain yang diceritakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawiril Fatawi. Beliau mengutip dari sebuah asar yang diriwayatkan dari Imam Tawus Al-Yamani, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Az-Zuhd. Kemudian juga Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, bahwa Imam Tawus berkata, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbun ayyud'ama anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia itu akan diuji di alam kubur, ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir selama 7 hari 7 malam. Karena ujian alam kubur itu 7 hari 7 malam, maka para ulama salaf, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, menganjurkan bersedekah makanan selama 7 hari itu. Imam As-Suyuti di dalam Al-Hawiril Fatawi mengatakan bahwa tradisi it'am anil mayyit, memberi makan sebagai sedekah orang yang telah meninggal dunia, itu berlangsung sejak masa sahabat Rasulullah SAW hingga abad ke-10 ketika Imam Suyuti hidup. Dan Islam ini datang kepada bangsa Melayu memang dari Mekah, karena para ulama belajar dari Mekah, banyak belajar di Mekah. Jadi tidak menutup kemungkinan tradisi kenduri 7 hari ini memang dibawa dari Mekah. Ini tentang hukum kenduri. Jadi tidak ittifaq bahwa semuanya makruh, tidak, apalagi mengatakan haram.
yang mengatakan haram itu ada syarat, yaitu apabila harta makanan yang diberikan itu diambilkan dari harta warisan dan di situ ada anak yatim atau mahjur alaih. Dan tradisi masyarakat kita ketika memberikan makanan kepada tamu orang yang bertakziah itu hasil sumbangan. Kadang kalaupun bukan hasil sumbangan, kalau ada keluarga ahli waris itu yang masih kecil, masih yatim, itu tidak diambilkan dari situ, tapi dari adik-beradik atau dari saudara yang sudah tua. Jadi ini perlu dimaklumi. Jadi perlu diketahui bahwa ketika orang itu bertamu kepada orang yang keluarganya meninggal dunia, lalu disuguhi makanan, itu tidak apa-apa makan, karena memang diberikan. Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Wahabi di Saudi Arabia, di dalam kitabnya Majmu' Fatawa Maqalat Mutanawwi'ah yang setebal 30 jilid, dalam beberapa tempat beliau berfatwa, kalau ada orang keluarganya meninggal dunia lalu membuat makanan untuk dirinya atau tamu yang datang, itu tidak apa-apa dan tamunya boleh makan. Juga dalam fatwa beliau, kalau ada orang keluarganya meninggal lalu membuat majelis takziah, orang-orang datang takziah ke sana, lalu keluarganya memberi suguhan minuman kahwa atau teh atau minyak wangi, itu tidak apa-apa pula karena itu sudah tradisi. Cuma kalau tradisi bangsa kita ini memang memberi makan, dan itu Imam Malik mengatakan kalau sudah tradisi tidak apa-apa, tidak sampai makruh. Yang lain hanya mengatakan makruh, dan makan juga tak apa-apa. Mazhab Syafi'i yang mengatakan makruh itu kalau makanan itu memang semuanya dari keluarga yang meninggal. Tapi kalau itu hadiah dari tetangga, yang memasak juga tetangga, maka itu tidak makruh. Dan kita tahu kalau ada orang meninggal dunia, keluarga ini biasanya dapat bantuan dari tetangga-tetangga. Ada yang bawa uang, bawa gula, bawa beras, bawa ini, dan tetangga juga membantu memasak di situ, sehingga orang yang keluarganya meninggal tidak kerja, hanya menjumpai tamu.